Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan A, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Atfal Ciomas Bogor, dan pada saat ini saya masih menjadi mahasiswa PPG BED 1 di IAIN Palangkaraya. Pada saat ini, pada kesempatan ini, tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan membuat video UKIN dengan mata pelajaran fikih dan materi sholat duha. Silakan disaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih dengan materi sholat duha. Mudah-mudahan nanti setelahnya pelajaran yang kita laksanakan bisa berkenan, bisa bermanfaat buat kalian semua, dan kalian bisa melaksanakannya baik itu di rumah ataupun di mana saja melaksanakan sholat duha. Gitu ya, anak sekalian. Anak-anakku sekalian, Bapak di sini praktek mengajar, di mana praktek ini adalah petugas dari IAIN Palangkaraya, karena Bapak pada kesempatan ini sekarang masih menjadi mahasiswa IAIN Palangkaraya yang ditugaskan sekarang untuk membuat video UKIN. Untuk itu, kenal Bapak kan? Kenal semua? Kenal? Siapa? Ya, Bapak Hasan ya. Nah, jadi untuk itu Bapak harapkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, menyimak dengan sungguh-sungguh ya. Jangan banyak main, jangan banyak ketawa begitu, jangan ya, jangan ketawa-ketawa. Fokus kalian kepada materi pembelajaran. Sekali lagi, pembelajaran pada hari ini adalah mata pelajaran fikih dengan materi sholat duha. Ngerti ya, ngerti? Ngerti. Sekalian. Sekarang sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ya, terlebih dahulu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas Ainun. Siap. Siap. Berdoa. Siap. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kemudian kita absen terlebih dahulu ya, yang disebutkan di dalam hadir atau tidak ya. Ainun, Hadirah. Anissa, Hadirah. Akila, Hadirah. Bilqis, Hadirah. Dina, Hadirah. Dwi, Hadirah. Habibi, Kanaya, Hadirah. Hilya, Hadirah. Mikaila, Hadirah. Kapi, oh si Kapi, Kapi, mudah-mudahan dia tidak bisa masuk, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan bisa kembali sekolah ya. Mudah-mudahan kita doakan ya. Tapi mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kita lanjut, Ripal, Nopal, Sapana, Nazkila, Nur Aini, Fadilatul, Rania, Lazinatul, Wirda, Azka. Alhamdulillah pada hari ini cuma satu orang yang tidak hadir karena sakit. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan teman kalian tapi yang tidak masuk pada hari ini karena sakit, mudah-mudahan disembuhkan supaya tapi besok lusa bisa sekolah kembali. Amin. Anak-anakku sekalian, kalau kita sebelum kita belajar ya, kalau kita lihat di sini kita akan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita ya adalah di sini dikatakan tujuan pembelajarannya di sini meyakini sholat duha ya, meyakini sholat duha sebagai sarana bertaqarrub kepada Allah. Itu tujuannya. Tujuan kita mempelajari sholat sunat duha. Yang kedua, membiasakan sholat duha setiap hari. Nanti kalian setelahnya belajar sholat duha bisa membiasakan dirinya untuk sholat duha di rumah atau sebelum berangkat sekolah ataupun di mana saja ya. Yang ketiga, membiasakan sikap rajin dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian harus rajin, jangan banyak malas. Selanjutnya, membiasakan perilaku semangat dalam kehidupan sehari-hari ya. Harus semangat, jangan banyak malas. Ini adalah tujuan pembelajaran daripada sholat. Pembelajaran daripada sholat duha ya. Ini pembelajaran tujuan sholat duha ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita meningkat kepada materi apa itu sholat duha, kapan sholat duha dilaksanakan ya, berapa rakaat sholat duha, dan apa hukumnya sholat duha ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembahasan tentang sholat duha, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Sudah bisa kan? Baik. Sebelum kita belajar, biar konsentrasi kita itu siap untuk menerima pelajaran ya. Jadi jangan banyak bengong ya, jangan banyak melamun dan lain sebagainya ya. Baik, kita melaksanakan pembelajaran harus siap, harus
harus menerima ya apa yang nanti akan disampaikan oleh Bapak. Baik, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya dengan tepuk semangat dan tepuk pagi, siang dan malam. Ya, baik. Tepuk semangat bisa? Bisa. Oke, baik. Ya, tepuk semangat. Betul. Tepuk tangan semuanya. Ya, berarti kamu sudah bisa tepuk semangat. Dari Bapak ada lagi, satu lagi tepuk ya. Tepuknya ada tepuk pagi, ada tepuk siang, dan ada tepuk malam. Jadi beda nih ya. Ada beda. Kalau tepuk pagi cukup begini. Tepuk pagi. Satu kali. Ya. Tepuk pagi. Satu kali. Tepuk siang. Dua kali. Tepuk malam. Cuma nempel saja. Kenapa? Takut mengganggu orang kalau malam tujuan seperti itu, ya. Nah, jadi sekali lagi sebelum kita melaksanakan pembelajaran, biar konsentrasi kita fokus terhadap pelajaran, ya kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breaking itu supaya konsentrasi kita itu tidak buyar kemana-mana. Pikiran, ya, itu harus fokus terhadap pelajaran yang akan nanti disampaikan, ya. Tadi tepuk semangat sudah bisa ya. Sekarang sudah bisa kan tadi tepuk apa? Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang dan tepuk coba. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Jadi saya tepuk tangan semuanya. Baik, anak-anak sekalian sudah konsentrasi? Sudah bisa dimulai pelajarannya? Bisa ya? Baik, anak-anak sekalian, kita lihat dulu. Apa sih sholat duha itu? Ya. Apa sholat duha? Ya. Sudah pernah kalian sholat duha? Sudah kalian pernah sholat duha? Sudah. Nah, ya. Sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan, sholat sunat yang dilaksanakan pada pagi hari, ya, sampai siang. Sekali lagi, sholat duha artinya adalah tuh. Pada makmum nggak ada, pada imam nggak ada. Sebab sholat duha adalah sholat sendirian atau sholat munfarid. Sholat sendiri. Pak, banyak orang di sekolah-sekolah yang yang bareng-bareng berjamaah. Kalau untuk pembelajaran di sekolah bareng-bareng boleh. Tapi niatnya tidak ada yang namanya niat usolli sunnata duha rakaataini makmuman atau imaman, tidak ada. Niatnya mah usolli sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Begitu. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Apa doa salat duha, ya. Ya. Nah, ya, ini doa sholat duha.
Ya. Ya, Pak. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Bisa? Semuanya bisa? 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 Hah? Bisa nggak? Bisa doanya bisa? Bisa ya? Nah. Baik, bisa kan doanya bisa? Bisa. Ikuti Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka al ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi bis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaron fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika Allahumma atini ma ataita ibadakas sholihin. Ini doa sholat duha. Apakah di rumah ya? Saya mau belum hafal baca doa. Bagusnya baca doa ini setelah sholat duha. Pak, saya mau Robbana atina fid dunya hasanah sajalah karena belum. Boleh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Tapi sambil dihafal. Sebab doa ini adalah doa sholat doa sholat sunat duha. Ya. Mengerti? Mengerti semuanya? Mengerti ya? Dari awal hingga akhir sampai doa ya itu sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa sholat sunat duha itu seperti itu. Sama dengan sholat biasa yang membedakan cuma niatnya saja yang beda. Ngerti ya? Ngerti? Baik. Sekalian, kalau memang kalian sudah mengerti, ya kita belajar kelompok. Apa yang tadi sudah dijelaskan, apa yang tadi sudah diterangkan oleh Bapak, kalian harus bisa menjawab. Ya, kita belajar kelompok. Pemecahan masalah. Kalau misalnya tadi si Amin sholat
duhanya setelah sholat subuh. Ini masalah. Apakah boleh si Amin sholat duhanya setelah sholat subuh? Ini masalah. Maka kalian harus bisa memecahkan masalah. Sebab tadi bahwa sholat duha itu sudah diterangkan waktunya, sudah diterangkan berapa rakaatnya dan lain sebagainya. Ngerti ya, ngerti? Ngerti? Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Ya, sekali lagi kita tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Biar fresh lagi ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kalian membuat kelompok. Karena ini ada 20 orang, kita bikin 4 kelompok. Ya. So, silakan membuat kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kelompok 1 di sini. So, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini tapi ke belakang sedikit. Kelompok 4 di sini ke belakang sedikit. Bisa ya? So, silakan bikin kelompok. Kursinya nggak usah dibawa, ini aja kursinya yang ditukar terus. Silakan. Yo. Yo. Lupa. Ini 5 orang ya. 5 orang. Satunya di sini berarti. Ya, satunya di sini. Ya. Ikuti ini. Ikuti ini. Sebelah sini. Sebelah sini jangan terus jauh. Tuh ikuti sana. Ikuti. So, bikin kelompok. Ayo, jangan panik. Ayo. Oh, bikin. Ini kelompok sudah. Semuanya. Sudah. Ya, sebelah sini. Ya. Sudah semua? Sudah semua ya? Sudah semua. Ya. Bentar. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ada semua. Ya. Kalian harus bekerja sama menjawab atau memecahkan masalah ketika ada kasus atau permasalahan di dalam soal tersebut. Ya. Nanti setelah kalian menjawab, dipresentasikan, ya. Itu nanti dibacakan di depan. Ngerti ya? Ngerti? Ngerti? Ya. Ngerti ya? Nah. Berapa? Tuh, nih saja perwakilannya. Ya, kelompok 2. Nih, kelompok 3. Nih, kelompok 4. Nih, silakan berunding. Ya, silakan berunding. Ya, silakan. Berarti kalau kelompok 1 isinya nomor 1. Silakan dikerjakan. Siapa yang mau siapa? Silakan. So, dikerjakan. Yuk. Jawabannya di mana, Pak? Boleh di belakang saja. Boleh di belakang saja, ya. Boleh jawabannya di belakangnya. Silakan dikerjakan. Kalian berembuk semuanya. Kalau ada permasalahan seperti itu, silakan rembukkan bagaimana jawabannya. Ya, silakan.
Ayo, silakan. Ya, silakan. Di belakangnya saja jawabannya. Temukan semua. Ya. Ayo, kalau ada permasalahan diselesaikan. Jangan bengong. Ikut bekerja semuanya. Silakan dipecahkan masalahnya. Yo, bareng-bareng pecahkan masalahnya. Tidak usah tergesa-gesa, tidak usah cepat-cepat, santai saja. Pecahkan masalahnya. Sudah beres semua? Apa minta perwakilannya satu orang dari masing-masing kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, baca dulu baca dulu soalnya, nanti jawabannya. Ya, ngerti ya, ngerti? Ya, kelompok satu dulu. Silakan perwakilannya. Kelompok satu. Kelompok satu ke sini. Kelompok kamu kelompok berapa? Ya, so. Baca dulu soalnya. Ada sana. Ya. So, dengerin yang Mas. Jawabannya Nah, ya, tepuk tangan semuanya. Nah,
kelompok 1 sudah ada perwakilannya. Ya. Tempel di situ juga Bapak. Di Bapak, nggak apa-apa. Tempel. Di sini, di sini. Nah, di situ tempel. Ini hasil kelompok 1. Ya, ya. Kelompok 2. Yang keras ya. Suaranya keras biar temannya mendengarkan. Tadinya sedang rajin mengerjakan sholat duha, ia selalu mengerjakan sholat duha pada waktu istirahat serta di sekolah. Karena waktu istirahat yang sekitarnya berbeda membaca surat Al-Mulk dan Al-Qalam. Ketika sholat duha apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisi jika tanda hari melaksanakan sholat duha kamu beristirahat saya melakukan batasan sekitar. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, di sebelahnya. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Sekolah diwajibkan melaksanakan sholat duha setiap hari, namun Andi merasa malas sehingga ia selalu melaksanakan sholat duha dengan sangat cepat. Ia sholat duha tanpa melakukan penghadiran saat ruku, i'tidal ataupun sujud. Bagaimana hukum sholat duha yang dilakukan Andi? Jelaskan. Andi melakukan sholat duha tidak tepat atau salah karena gerakan sholat duha sama dengan gerakan sholat-sholat yang lain. Ya, tepuk tangan. Ya, sekarang kelompok 4 perwakilannya. Apakah kamu ingin mendapatkan keutamaan sholat duha? Jika iya, bagaimana cara untuk meraihnya? Perintahkanlah usaha dan perjuangan untuk mengatur demi waktu. Melaksanakan sholat duha setiap hari. Ingin melaksanakan sholat duha sesuai aturan-aturannya. Tangan semuanya. Ya. Nah, duduk masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, kita kerja kelompok sudah beres dan kalian sudah bisa menjawab permasalahan yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Ternyata bermacam-macam. Ada yang sholatnya kerajinan, setelah sholat subuh langsung sholat duha, itu tidak boleh. Ya. Terus ada juga yang sholat duha di waktu istirahat boleh. Ya. Ada juga yang apa tadi? Kelompok 4 apa? Ya. Tentang apa? Ya, ya, dan semuanya kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah semuanya. Ya, baik, anak-anak sekalian kembali ke bangkunya, ke meja apa, ke kursi masing-masing seperti tadi. Ya.
Sudah semua? Ayo cepat. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah kerja kelompok, ya, kita sudah kerja kelompok dan sudah kalian bisa menjawab permasalahan di dalam soal tersebut, ya. Jadi itulah permasalahan dalam sholat duha, ya. Kalian sudah bisa menjawabnya semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah kalian jawab menjadi pelajaran bagi kalian. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran fikih materi sholat duha. Pengertian sholat duha adalah sholat yang dilaksanakan di pagi hari, ya, sampai sebelum zuhur. Banyaknya rakaat, ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6, 8, dan 10, dan 12. Sementara hukum daripada sholat duha adalah sunat. Bahkan ada yang mengatakan sholat itu sunat muakkad, ya, sholat yang dianjurkan, ya. Itu niatnya sudah tadi, ya. Ini doanya pun sudah tadi dibacakan bareng-bareng. Bisa dimengerti semuanya? Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baiklah, anak-anak sekalian, insya Allah untuk pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya kita akan belajar keutamaan, ya, keutamaan sholat duha, ya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, anak-anak sekalian, terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada hari ini. Ya, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang telah dibahas, apa yang telah dijelaskan oleh Bapak, kalian bisa mengerti dan bisa melaksanakannya. Terakhir, sekali lagi terima kasih, mohon maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.